Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Al-Firdaus, khususnya kelas 6 ya, kelas 6A, B, dan C. Tetap semangat untuk belajar dan berolahraga ya. Sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya siapkan alat tulisnya dulu ya anak-anak ya. Al-Firdaus, siap. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Tica akan menjelaskan dan mempraktekkan yaitu aktivitas senam anak-anak ya, senam lantai. Nah, sebelumnya Tica akan menjelaskan yaitu pola gerak dominan. Yang pertama yaitu posisi statis. Nah, posisi statis merupakan suatu posisi diam anak-anak ya. Jadi kita bertahan dan diam seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bertumpu. Nah, bertumpu nanti kita ada palang loncat, kemudian ada matras, kemudian dan alat-alat yang lainnya itu merupakan untuk bertumpu dalam senam lantai anak-anak ya. Nah, bertumpu nanti dilakukan dalam keadaan bahu lebih tinggi dari alat anak-anak ya. Jadi kita bertumpu pada papan loncat. Jadi bahu kita itu di atas papan loncat. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan yaitu menggantung anak-anak ya. Nah, menggantung itu posisi bahu itu di bawah alat. Ya, bedanya dengan tumpuan. Kalau menggantung, posisi bahu itu di bawah alat seperti itu. Kemudian ada keseimbangan anak-anak ya. Nah, ini sangat penting dalam senam lantai. Setelah pendaratan, kemudian tolakan, itu membutuhkan keseimbangan anak ya, sangat penting untuk menghindari cedera seperti itu. Kemudian ada meloncat atau melompat anak-anak ya. Ini menggunakan satu kaki dan dua kaki seperti itu. Kemudian gerakan berpindah anak-anak ya. Nah, gerakan berpindah itu seperti lari, kemudian melompat, meloncat seperti itu. Oke. Mungkin itu gerakan dominan yang bisa Tica jelaskan. Kemudian Tica jelaskan yaitu gerak dominan dalam senam lantai. Yang pertama rangkaian dalam roll depan anak ya. Nah, di roll depan maupun roll belakang dan membutuhkan matras anak-anak ya. Nah, kenapa membutuhkan matras? Untuk menghindari cedera saat melakukan senam lantai dan menghindari benturan dengan lantai anak-anak ya. Jadi membutuhkan matras bisa yang tebal anak-anak ya, yang lebih banyak untuk menghindari cedera. Dan sebelum melakukan olahraga apapun ya, kita harus melakukan pemanasan anak-anak ya. Kenapa kok melakukan pemanasan? Agar anak-anak terhindar dari cedera seperti itu. Nah, Tica jelaskan yang pertama tadi yaitu roll depan anak-anak ya. Rangkaiannya yaitu kita ada bertumpu ya anak-anak ya, kemudian ada tolakan, kemudian ada putaran ke depan kalau roll depan, kemudian ada mendarat seperti itu. Untuk mempraktekannya, yang pertama kita harus tangan kita menyentuh matras ya anak-anak ya. Kemudian pandangan juga kita menuju ke matras. Kemudian ada tolakan yaitu kita harus menggunakan tengkuk anak-anak ya, bukan kepala ya. Kalau kepala itu membahayakan. Jadi yang benar itu kita gunakan tolakan menggunakan anak-anak? Tengkuk anak-anak ya. Tengkuk itu di bawahnya kepala ini anak ya. Dan
kemudian dilanjutkan yaitu punggung, kemudian pinggul dan mendarat. Seperti itu. Karena roll ini sangat berbahaya anak-anak. Jadi jika kalian mempraktekkan harus bersama nanti di sekolah bisa bersama teacher anak-anak ya. Jika pandemi ini sudah berakhir, kita bisa mempraktekannya di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu roll belakang anak-anak. Nah, ini kebalikan dari roll depan, yaitu rangkaiannya. Kalau tadi roll depan dari tengkuk, ya kalau yang roll belakang ini dimulai dari pinggul anak-anak ya. Nah, posisi roll belakang itu membelakangi matras. Ya, posisinya yaitu berdiri, untuk kakinya dirapatkan, kemudian kita tolakkan, kita putar ke belakang, kemudian pinggul dulu, kemudian punggung, yang terakhir yaitu tengkuk. Seperti itu rangkaian dari roll belakang. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan yaitu ada guling lenting. Nah, ini sangat sulit anak-anak ya. Ini perlu latihan yang agak lama dibanding dengan roll depan dan roll belakang. Di roll belakang dan roll depan ini sama ya, semua menggunakan matras. Di guling lenting pun juga menggunakan matras anak-anak ya. Nah, untuk rangkaiannya di guling lenting itu dimulai dari sama ya, kita membelakangi matras anak-anak ya. Seperti itu. Ini harus menjaga atau menggunakan kekuatan tangan dan kaki untuk melempar kaki ke belakang. Seperti itu di guling lenting. Kemudian rangkaian yang selanjutnya yaitu rangkaian pada loncat harimau. Nah, di loncat harimau itu harus ada rintangan atau papan loncat anak-anak ya. Nah, untuk papan loncatnya kita bisa ganti apapun yang ada di rumah kita, seperti itu. Nah, untuk rangkaiannya yaitu yang pertama kita lari anak-anak ya dalam loncat harimau, kemudian kita tolakan melayang melewati papan loncat atau rintangan itu, kemudian diakhiri dengan pendaratan anak-anak ya. Nah, di sini sangat memerlukan latihan anak-anak ya di loncat harimau karena sangat berbahaya ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan yaitu rangkaian pada lompat jongkok. Nah, ini sama dengan lompat harimau, ada rintangannya yaitu ada peti loncatnya. Nah, untuk lompat jongkoknya itu sama, dimulai dari lari cepat, kemudian melompati papan loncat atau rintangan itu, kemudian pendaratannya yaitu jongkok. Ya, anak-anak ya, nanti untuk lebih jelasnya semuanya nanti praktekkan di lapangan, kecuali yang guling lenting dan lompat harimau anak-anak ya, karena membutuhkan matras yang lebih tebal dan perlu latihan anak-anak ya. Kemudian rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian meroda anak-anak ya. Nah, meroda ini rangkaiannya yaitu bertumpu, kemudian tolakan. Nah, untuk tolakannya bisa menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri. Yang biasanya anak yang kekuatannya tangan kiri, berarti itu bisa menggunakan tangan kiri anak-anak ya. Nah, kemudian putaran. Nah, jika menggunakan tumpuan tangan kanan berarti putarannya ke kanan, dan jika ke kiri berarti kebalikannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu pendaratan, seperti itu anak-anak ya, sama semua ada pendaratannya. Dan di meroda ini gerakannya yaitu ke samping ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Ada ke samping kekuatan tangan kanan berarti ke kanan, kalau ke kiri berarti ke samping kiri, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dipraktekkan di lapangan anak-anak ya.
Baik anak-anak, itu tadi penjelasan teacher dan sudah teacher praktekkan. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dan dikirim di Google Drive SDL Firdaus ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar anak-anak ya. Dan pesan teacher yaitu jaga protokol kesehatan. Yang pertama yaitu mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Jika kalian keluar rumah, kalian harus memakai masker dan selalu jaga jarak anak-anak ya. Dan pesan teacher yang terakhir yaitu selalu berdoa anak-anak ya, agar kita bisa berkumpul dan belajar bersama di SDL Firdaus lagi. Mungkin cukup sekian dari teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.